Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita sampai di tahun 2021 dan ini merupakan satu karunia Allah SWT, bahwa hakikatnya Allah SWT memberikan kesempatan pada kita untuk senantiasa bertobat atas segala kealpaan dan kekeliruan di masa-masa yang lalu, dan ini pula kesempatan dari Allah kepada kita untuk meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh. Kemudian hari ini kita telah atau sedang berduka dengan wafatnya seorang ulama besar, Syekh Ali Jabir, yang kita kenal beliau begitu antusias untuk mewujudkan Indonesia menghafal. Begitu beliau sangat besar pengaruhnya dan semangatnya kepada kaum muslimin di Indonesia. Antara lain, beliau mendorong untuk melahirkan 1 juta hafiz Al-Quran. Ini tentunya merupakan satu cita-cita yang mulia, yang ini harapan beliau harus kita lanjutkan. Tidak berhenti dengan wafatnya beliau, dan kita pun berharap dengan wafatnya beliau, semoga beliau diampuni segala dosa dan kesalahannya, kemudian diterima semua amal baiknya, dilipat gandakan amal solehnya, dan diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kepada segenap kaum muslimin dimanapun berada, khususnya di negeri Indonesia yang tercinta ini, kami mengajak, marilah kita wujudkan harapan beliau, yaitu Indonesia menghafal. Dan beliau sering menyampaikan dalam tausiah-tausiahnya, dalam tabligh akbar, dalam berbagai macam event, beliau sampaikan ingin melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran. Dan untuk hal tersebut, maka semua kalangan punya kesempatan menjadi ahli Quran, menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah di muka bumi, itu para penghafal Quran. Oleh karena itulah, baik pejabat maupun rakyat, sipil maupun militer, pedagang ataupun karyawan, semua kaum muslimin tanpa kecuali, mari kita menjadi penghafal Al-Quran seberapapun kemampuan kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami pasti menjaganya. Dan Allah menjaga Al-Quran antara lain dengan lahirnya para penghafal Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran, dan akan menghinakan atau merendahkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Jadi siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pelajaran, sebagai kajian yang pertama dan utama, dan sebagai pedoman dalam menegakkan kebenaran, maka Allah SWT akan memuliakan dan mengangkat kaum tersebut. Sebaliknya, siapa yang tidak memuliakan Al-Quran, bahkan menghinakan atau menistakan Al-Quran, maka Allah akan menghinakan dan merendahkan kaum tersebut. Maka kewajiban kaum muslimin terhadap Al-Quran yang harus kita pahami, pertama, setiap kaum muslimin wajib adalah at-tasdiq, membenarkan kepada Al-Quran, tidak boleh ragu sedikit pun. Kemudian yang kedua adalah at-ta'alum, mempelajarinya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Walau kita sudah merasa tua, it is never too old to learn. Tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Kemudian membacanya, al-qiraah. Jangan pernah berhenti untuk membaca. Hendaklah kita punya komitmen tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kemudian at-tasmi, mendengarkannya.
Akan lebih baik mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan suara-suara yang lain. Dan at-tadabbur, kita menghayati, mempelajari, mendalami Al-Quran sehingga berakar kuat dalam pribadi kita, dalam hati dan pikiran kita, serta tindakan-tindakan kita. Kemudian at-tatbiq, yaitu menegakkan atau melaksanakan semua yang digambarkan atau yang dijelaskan dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian at-ta'lim, setelah kita melakukan semua itu, kita mengajarkannya kepada orang lain, dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan yang terakhir at-tahfidz, dengan menghafalnya. Seberapapun kemampuan kita, marilah kita menjadi penghafal Al-Quran. Dan dengan ini pula mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Syekh Ali Jabir mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran akan segera terwujud di negeri ini. Dan dengan itu pula, mari kita berkaca kepada negeri-negeri kaum muslimin yang menjadi negeri penghafal Al-Quran. Contohnya seperti Gaza di Palestina. Kenapa Israel laknatullah alaihim tidak mampu menembus Gaza? Karena disitulah para penghafal Al-Quran. Lebih dari 100.000 penghafal Al-Quran di Gaza. Itulah yang menjadikan kekuatan kaum muslimin Allah berikan kepada mereka. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi sebagai tausiah dan sebagai silaturahim kami atas nama segenap jajaran Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah Bogor, kemudian para mahasiswa, para dosen, dan seluruh jajaran mengaturkan, mari kita senantiasa menjadi penghafal Al-Quran dan kita wujudkan harapan Syekh Ali Jabir di negeri ini. Semoga Allah SWT menyelamatkan negeri ini dari segala mara bahaya, dari tangan-tangan jahil, dari para penjahat yang akan menghancurkan negeri ini. Mari kita selamatkan, yaitu dengan menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.